Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Eh, Pada video kali ini saya ingin membahas tentang Khalifah Muawiyah bin Yazid. Ya. Beberapa video yang sebelumnya saya membahas tentang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, itu nanti babnya sendiri. Nah, sekarang saya buat video ini khusus tentang Khalifah Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu cucunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau memiliki kunyah namanya Abu Yazid atau Abu Abdurrahman. Nah, beliau lahir tahun 44 Hijriah, tumbuh di rumah kekhalifahan, dibaiat menjadi khalifah setelah bapaknya wafat di tahun 64 Hijriah. Kemudian masa kekhalifahannya. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang berapa lama Muawiyah bin Abi Sufyan memegang kekhalifahan. Ada yang bilang 20 hari, ada yang bilang 3 bulan. Perselisihan ini. Nah, selama dia menjadi khalifah, dia dalam keadaan sakit. Karena itu dia tidak melakukan apapun selama menjadi khalifah, termasuk urusan sholat. Karena urusan ini dipegang oleh Ad-Dhahhak bin Qais. Jadi Muawiyah bin Yazid, beliau tetap di rumah, tidak keluar sama sekali sampai beliau meninggal rahimahullah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Muawiyah bin Yazid mundur dari kekhalifahan dan menyerahkannya kembali kepada syura. Jadi dari cerita dan riwayat ini saya ingin mengomentari, ya, apakah yang dilakukan oleh Muawiyah bin Yazid ini benar apa salah? Ya, saya tidak ingin mengungkit-ungkit kesalahan beliau rahimahullah, tetapi ada kesalahan yang beliau lakukan yang juga terulang di masa-masa berikutnya. Sekarang kita baca di sini. Nah, Muawiyah bin Yazid ingin berkata kepada mereka bahwa di antara kalian tidak ada orang-orang seperti Umar dan orang-orang seperti ahli syura Umar. Maka dia menyerahkan perkara mereka kepada mereka. Jadi dari riwayat ini yang saya pahami, Muawiyah bin Yazid ini membuang urusan kekhalifahan itu kepada rakyat langsung. Nah, ini tentu hal yang sangat aneh. Seorang pemimpin dia harus mewasiatkan sebelum dia meninggal kepada siapa kepemimpinan dipegang berikutnya. Jadi misalnya dalam satu suku di pedalaman di Indonesia, suku apalah ya ini namanya. Misalnya ada tiap suku itu pasti ada ketua. Mau dinamai syekh, mau dinamai mbah, mau dinamai ki atau kiai atau siapalah ya. Nah, ketua ini sebelum dia meninggal, dia harus memilih ketua suku yang berikutnya. Entah itu dari anaknya, atau dari pamannya, atau dari anak pamannya, atau dari kerabat dari suku itu, atau satu suku keluarga tapi kerabatnya jauh, tapi dia punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Nah, atau diserahkan kepada ahli syura di suku itu, atau diserahkan kepada ahli yang bijaksana, orang hakim di dalam suku itu. Nah,
itu pasti dilakukan. Nah, sebelum dia meninggal. Kalau dia tidak melakukan itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah konflik dalam satu suku. Ini dalam satu suku. Nah, bagaimana dalam satu wilayah kekhalifahan atau pemerintahan Islam? Tentu harus mewasiatkan siapa berikutnya. Jadi tidak boleh membuang begitu saja. Sudah ahlu syura, ya rakyat itu semua ahlu syura, itu salah. Enggak benar. Harus diangkat kalau memang mewasiatkan memilih langsung orang itu siapa, harus langsung dipilih. Kalau misalnya ahli syura, ya ahli syura juga harus dipilih. Siapa saja ahli syura itu. Harus orang-orang yang benar-benar ngerti politik dan berilmu. Bukan siapa ahli syura. Penjahit, tukang sol sepatu, petani, atau ahli pandai besi, itu ahli syura. Tidak mungkin itu. Jadi kita harus memahami cara-cara yang benar itu seperti apa dalam pencalonan kepemimpinan atau pemindahan jabatan. Itu harus jelas. Muawiyah bin Yazid mungkin karena beliau sakit atau beliau tidak bisa konsen dalam mengurus kepemimpinan, urusan pemerintahan, beliau akhirnya tidak bisa memutuskan siapa setelahnya. Atau memang trauma atas kejadian pembantaian Al-Husain radhiyallahu anhu. Jadi beliau tidak ingin Bani Umayyah masuk sebagai pemimpin, atau entahlah, saya juga tidak paham. Cuma saya heran dengan ahli sejarah yang memuji Muawiyah bin Yazid, karena beliau tidak mau, beliau mengundurkan diri dan beliau tidak ingin jadi khalifah karena tidak mau menanggung dosa orang masa lalunya dan dosa yang dia pegang sekarang. Berdasarkan riwayat yang ada di sini, Anda bisa baca riwayat yang di sini. Kalau memang orang yang sebelumnya menzalimi orang, maka dia kalau jadi pemimpin, dia harus lebih baik. Tapi kenapa Muawiyah bin Yazid tidak bisa lebih baik? Karena beliau sakit. Karena sakit inilah beliau tidak bisa konsen memegang pemerintahan. Orang yang sakit kalau diajak musyawarah, tentu dia tidak bisa konsen memutuskan segala hal. Jadi saya berbicara sesuai dengan riwayat yang ada dan mengomentarinya. Dan supaya umat Islam punya gambaran, khalifah atau kekhalifahan itu bukan urusan yang gampang dan bukan urusan yang sepele. Tetapi kalau salah sedikit, itu efeknya sangat besar. Ini ketika Muawiyah bin Yazid sudah meninggal, apa yang dikatakan oleh orang yang memakamkannya. Nah, Al-Walid bin Utbah, dan inilah yang sahih, karena Muawiyah bin Yazid mewasiatkan demikian. Pemakamannya dihadiri oleh Marwan bin Hakam. Ya, Marwan bin Hakam ini dari Bani Umayyah juga. Selesai pemakaman, Marwan berkata, "Tahukah kalian siapa yang kalian kubur?" Mereka menjawab, "Ya, Muawiyah bin Yazid." Marwan berkata, "Dia adalah Abu Lailah," di mana Amam bin Al-Fizari berkata tentangnya, "Sesungguhnya aku melihat fitnah telah mendidih bejananya. Kerajaan setelah Abu Lailah menjadi milik siapa yang menang." Jadi maksud dari syair ini, setelah sepeninggalnya Muawiyah bin Yazid,
dan dia tidak mewasiatkan kepada siapapun, yang terjadi adalah siapa yang menang. Maksudnya akan terjadi perebutan kekuasaan. Dan perebutan kekuasaan ini tentu ongkosnya adalah darah yang tertumpah. Lalu yang berikutnya, krisis kepemimpinan setelah wafat Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid telah meninggalkan krisis kepemimpinan yang berbahaya. Ini adalah kesalahan beliau. Namun di sini tidak ditulis kesalahannya. Nah, ketika kita mengatakan Muawiyah bin Yazid salah, bukan kita menjelekkan beliau, tetapi menasihati orang yang setelah dia, supaya tidak mengulang kesalahan ini. Dan kita beristighfar, wajib beristighfar, meminta ampunan kepada Muawiyah bin Yazid rahimahullah. Nah, saudaranya Khalid bin Yazid masih kecil, ya. Sementara itu perlawanan Abdullah bin Zubair semakin menguat. Orang-orang dari berbagai penjuru telah membaiat beliau. Maka sekelompok orang dari pasukan Syam dan mereka dikepalai oleh Ad-Dhahhak bin Qais, gubernur Damaskus, berpendapat untuk membaiat Abdullah bin Zubair. Jadi Ad-Dhahhak bin Qais berkata, kita membaiat Abdullah bin Zubair saja, karena Khalid bin Yazid masih kecil usianya, tidak pantas memegang kekhalifahan. Sedangkan Abdullah bin Zubair lebih dewasa, sudah tua. Gubernur Damaskus berpendapat Hakam, tetua Bani Umayyah, mengusulkan untuk pergi ke Abdullah bin Zubair untuk membaiat dan meminta jaminan keamanan. Namun tentara yang lain, termasuk beberapa panglima yang dikepalai oleh Hasan bin Malik, pemuka kabilah-kabilah Yaman, mereka adalah paman-paman Yazid dari ibu, dan mereka adalah kekuatan terbesar yang selama ini mendukung kekuasaan Bani Umayyah, menolak bila khalifah terlepas dari Bani Umayyah. Mereka menolak membaiat Abdullah bin Zubair, maka terjadilah perselisihan yang sengit 6 bulan lamanya. Syam tanpa pemimpin, dan akhirnya mereka sepakat membuat sebuah pertemuan syura, mencari siapa yang kapabel menjadi khalifah dan menetapkannya. Jadi bayangkan, ketika Bani Umayyah ingin menyerahkan kepada Abdullah bin Zubair, para kabilah Yaman dan yang lainnya tidak setuju. Mengapa demikian? Insyaallah saya sambung di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.